Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eris Rustandi, guru biologi dari SMA Negeri 1 Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Untuk kali ini, untuk IKI bulan November ini, saya ingin memaparkan pemecahan masalah pembelajaran siswa yang ada di kelas saya, tentunya di kelas pembelajaran biologi kelas 10 semester 1 yang menggunakan kurikulum Merdeka, begitu ya. Saya akan share screen. Oke. Nah, pemecahan masalah untuk pembelajaran siswa ini, yaitu untuk pembelajaran biologi siswa kelas 10 semester 1. Untuk itu, saya adalah Eris Rustandi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Parakan Salak, dan saya diamanahi adalah sebagai guru biologi kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nanti di sini akan saya paparkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah siswa, tapi saya akan lebih detail lagi terhadap penanganan siswa yang lebih spesifik. Nah, kalau kita lihat sumber rujukan permasalahan siswa yang saya ambil adalah yang pertama adalah berdasarkan observasi selama pembelajaran virus ya. Saya mengobservasi perilaku pembelajaran dan respon siswa dan hasil-hasil yang lainnya, diantaranya adalah berdasarkan hasil tes lisan tentang reproduksi virus, begitu ya, yang notabene reproduksi virus ini di dalam pembahasannya itu ada dalam bentuk skema atau diagram atau suatu siklus, jadi kita tes lisankan. Terus berdasarkan hasil diskusi dengan siswa tentang siklus reproduksi, begitu ya. Dan ini adalah didapatkan hal yang memang tidak terlalu istimewa, tetapi menjadi permasalahan yang mendasar dan ingin saya kembangkan, dan saya hilangkan masalah itu menjadi suatu keunggulan siswa atau progres siswa yang positif. Dan saya juga melakukan wawancara dan diskusi dengan guru mata pelajaran yang serumpun, guru IPA gitu ya, dan guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas 10 sebagai komite pembelajar. Dan saya kalau mendapatkan permasalahan yang lebih spesifik terhadap siswa ini, saya seperti ini ya, sekarang saya ngobrol dengan beberapa wali kelas yang menjadi input untuk penyelesaian masalah, gitu ya. Alternatifnya nanti seperti apa. Nah, deskripsi permasalahannya itu, jadi kalau misalnya kita lihat apa sih yang menjadi permasalahan untuk sekarang ini, gitu ya, untuk pembahasan sekarang ini, kurangnya pemahaman siswa dalam kemampuan literasi, dalam membaca diagram atau skema suatu siklus, begitu ya. Jadi saya lihat ketika ada skema di buku teks ya, buku teks siswa IPA kelas 10 kurikulum Merdeka, itu disajikan ada beberapa siklus, gambar jelas siklus, tapi memang siswa belum memiliki pemahaman yang lebih atau pemahaman yang cepat, terutama adalah dalam mengaktualisasikan kemampuan literasi. Yang kedua, rendahnya kemampuan memahami simbol dan tahapan dalam suatu siklus. Jadi ketika ada simbol-simbol yang jelas dalam suatu siklus, karena mereka kurang teliti dan kurang detail pengamatannya, jadi memang memiliki hambatan di sana. Karena memang juga masih rendahnya motivasi dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran yang lebih intensif. Gitu ya, yang lebih intensif, di mana diantaranya setelah sekian bulan pun kami atau saya pribadi banyak mengikis motivasi yang rendah menjadi motivasi tinggi, atau minimal mengupgrade tanggung jawab supaya mereka memiliki tanggung jawab pribadi yang cukup meningkat. Dan saya juga menemukan masih kurang kreatif dalam membuat karya atau peraga pada proses suatu siklus. Gitu ya, suatu siklus itu masih kurang kreatif. Akar permasalahannya seperti apa? Ini yang menjadi akar permasalahan. Jadi masih rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam memahami skema dan diagram suatu siklus. Nah, itu adalah akar permasalahan. Jadi peserta didik itu masih rendah memiliki kemampuan literasi, terutama di sini adalah fokus saya mereka melihat skema atau siklus atau diagram dalam bentuk gambar. Gitu. Alternatif solusinya seperti apa?
saya memberikan alternatif solusi. Yang pertama adalah melaksanakan cooperative learning, tipe bermain peran atau role playing tour, yang dilaksanakan dan diberikan penilaian dengan tampil di kelas lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan peran dan beban masing-masing anggota yang harus memahami peran sendiri dan orang lain tentunya. Yang ketiga, memperagakan suatu proses siklus dengan rapih dengan bermain peran. Gitu. Nah, itu adalah alternatif solusinya. Dan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa itu saya jelas ada hasilnya dan karena sudah merujuk dari alternatif pemecahan solusi tadi. Jadi masalah pembelajaran siswa tadi dicoba dengan mencari solusi. Yang pertama ditelusuri masalah yang mendasar ketika siswa tidak memahami siklus reproduksi virus litik dan lisogeni, membahas secara detail dalam PPT yang diulang khusus untuk reproduksi virus siklus lisogenik dan litik, jadi diulang lagi menggunakan PPT. Terus saya berdiskusi dalam kelompok kecil, saya samperin untuk lebih memahami siklus reproduksi pada virus tadi, dan saya mencoba mengenalkan dan siswa melaksanakan kegiatan role playing. Jadi peserta didik itu dicoba untuk menggunakan kegiatan role playing atau melaksanakan kegiatan role playing tour. Jadi ada turnya. Tour itu tidak hanya di kelas dia tampil, tetapi di kelas lain biar ada tujuan lain diantaranya meningkatkan percaya diri, kekompakan, kerjasama dan lain sebagainya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, sumber rujukan solusi permasalahan masalah itu ya, sumber rujukan solusinya itu diantaranya adalah berdasarkan hasil observasi pada saat tampil di kelas lain. Cukup mencengangkan juga beberapa kelompok siswa menampilkan role playing tour dengan serius dan optimal. Dari mulai persiapan, tampilan, alat peraga, dan lain sebagainya. Kreativitas meningkat ketika siswa akan tampil di kelas lain dan dinilai orang-orang lain. Dan percaya diri siswa meningkat walaupun tidak sekaligus ya. Karena di kelas itu pede, tapi ketika di kelas lain itu agak menurun, tapi saya coba untuk menaikkan percaya dirinya lagi. Dan pemahaman tentang reproduksi virus meningkat sesuai dengan perannya. Jadi ketika memiliki peran, dia sekarang sudah paham, oh ternyata litik itu tahapan penetrasi seperti ini. Tahapan pembentukan komponen atau sintesis atau perakitan seperti ini. Dan itu adalah terlihat di dalam diskusi ketika mau tampil atau coaching terakhir oleh saya sebagai guru mata pelajaran sebelum tampil di kelas yang lain. Begitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan untuk pemecahan masalah pembelajaran biologi ya, untuk siswa di SMA Negeri 1 Parakansala, khususnya kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Hatur nuhun sekali lagi, semoga sukses dunia akhirat untuk seluruh guru dan siswa. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.